Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Al-Hidayah RW 35, kepada yang terhormat pengurus Pengajian Al-Hidayah serta seluruh jamaah Pengajian Al-Hidayah yang hadir pada hari ini di Masjid Al-Ikhlas. Syukur alhamdulillah, patut kiranya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini dengan rahmatnya dan nikmatnya kita semuanya bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pengajian rutin sebulan sekali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan rasa syukur kita ini Allah menambah nikmat kita. Karena la in syakartum la azidannakum. Dengan bersyukur Allah akan menambah. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan hidup bagi kita. Semoga kita semuanya senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai di akhir hayat kita nanti. Dan kita semuanya nanti akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Ibu? Sehat semuanya ini? Alhamdulillah. Warnanya ada yang pink, ada yang abu-abu, ada yang lemon. Memang kalau tanpa dress code itu kurang enak. Jadi kalau ada kegiatan ketahuan, apalagi kalau pas acara ini ya, kayak religi, wisata religi gitu, ketawa, oh itu teman saya gitu, jadi gak hilang. Sudah nyampe sana, walaupun belanja di mana-mana ketemu, oh ini bis ini, sama ini, satu golongan, satu kelompok. Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin Ibu Feni, Ibu Wibi ya panggilannya ya, Bu Wiwit, WA saya. Kebetulan saya memang baru sakit Ibu, baru pulang dari rumah sakit. Hanya saya tanya langsung sehat semuanya, karena sekarang ini dengan kondisi yang panas banget ya, panas sekali, cuaca tidak seperti biasanya, banyak yang sakit. Terus saya bilang suami saya, Wisma, Bu Feni kangen paling karo sampean katanya. Kata Pak Muhib pernah ngisi pengajian di sini Ibu ya, Bapak Muhib Alwi. Pernah ngisi pengajian di sini. Ibu sekalian yang saya hormati, nama saya Ibu Afifah. Tadi sudah dikenalkan, Bu? Sudah. Saya saat ini ngajar di SMP Negeri 6 Jember. Iya, SMP Negeri 6 Jember. Sebelumnya ngajar di SMP 2 Aju. Tema kita pada hari ini, Ibu sekalian, adalah ibu, akhlakmu, teladan anakmu. Saya duduk di sini bukan berarti lebih pintar dari ibu sekalian. Kata dalam sebuah hadis dijelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, katanya gitu ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang mampu beri manfaat pada manusia yang lain. Jadi ada ilmu sedikit kita bagikan, kita berbagi.
Seorang ibu, nah ini ada lagunya ini, itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari ayah. Nah itu ada yang nyaut ibu. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti? Nabi menjawab, ummuk, sumaman. Jadi dijawab oleh Nabi, ibumu, sumaman. Kemudian siapa? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru setelah itu abuka, ayahmu. Kira-kira ada yang tahu kenapa seperti itu? Itu melahirkan, menyusui. Tapi sebelum melahirkan ada mengandung dulu. Bapak tidak bisa ini. Makanya lebih mulia dan derajatnya lebih tinggi ibu daripada ayah karena itu ya. Ada sebuah pekerjaan yang mulia ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh seorang ayah. Oke lah, seandainya mungkin istrinya meninggal atau naudzubillah ya, bercerai gitu, dia bisa merawat anaknya atau ditinggal ke luar negeri gitu ya, bisa merawat. Kalau di lagu kan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui. Bisa ini, tidak bisa dilakukan. Terus lanjutnya bisa mengasuh dan merawat anak-anakmu, ibu lah. Ini berarti kalau mengasuh dan merawat seorang ayah, seorang bapak itu bisa. Walaupun sambat. Saya kapan hari ke Jakarta ada tugas dinas ya, 3 hari. Suami saya itu bisa masak ya, karena pernah mondok, jadi masak bisa, semuanya bisa dilakukan. Terus bilang gini, ancen wong lanang kok gak iso lek ditinggal wong wedok gitu katanya. Sakit mas diheran. Sampai anaknya bilang, kapan hari tinggal mama di Malang 3 hari, ayah sakit katanya gitu. Ditinggal ke Jakarta, ayah sakit lagi. Walaupun ada ini ya, ada yang membantu di rumah itu menemani anak saya, ya nyuci, nyetrika itu ada. Tapi sore kan tidak ada, jadi kan menyiapkan makan anaknya dan seterusnya. Nah, pada saat mengandung seorang ibu, kalau dalam ilmu biologi, saya kan guru IPA, itu ada namanya plasenta ibu-ibu ya, yang menghubungkan antara seorang ibu dengan janin, membawa makanan dan oksigen, menghubungkan ibu dan janin. Nah, makanan yang dimakan harus yang halal pastinya. Kalau sering kita dengar itu Pak Rada itu 4 sehat sempurna, nasi, lauk, sayur, buah, susu plus halal gitu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna plus halal. Dari kandungan sudah diberikan makanan yang halal. Setelah itu melahirkan. Waktu mengandung dibuat ngaji, dibuat ini supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Ada acara 3 bulanan misalnya. Mungkin sering dengar atau pernah membaca sebuah hadis ya, bahwa 4 bulan 10 hari kalau nggak salah, itu ditiupkannya roh bersama dengan takdir rezeki, jodoh gitu ya, mati dan bahagia sedihnya gitu ya. Sebelum masuk itu kan didoakan. Selanjutnya sebelum masuk ditiupkannya roh dengan takdirnya, ada 3 bulanan. Makanya kalau orang dulu itu sebenarnya tujuannya itu dengan bersodakoh supaya setelah sodakoh kan didoakan. Orang yang bersodakoh kan doanya mustajabah gitu ya.
Selanjutnya ada 7 bulanan. Kalau dalam biologi, ini saya hubungkan dengan biologi lagi karena saya sarjana biologi. Itu 7 bulan itu janin sudah terbentuk sempurna, ibu-ibu. Mungkin tahu melahirkan 7 bulan normal cuman prematur, kecil, tapi sudah utuh. Otaknya, kaki, tangan, semuanya sudah. Makanya ada 7 bulanan supaya ibunya lahir dengan selamat, gitu kan? Didoakan lagi. Nah, ini pokoknya hebat, orang dulu itu sudah hebat pokoknya. Ada hubungannya dengan ilmu sainsnya, gitu ya. Selanjutnya melahirkan, menyusui juga ibu-ibu ya. Nah, air ASI juga dari ibu ke anaknya, jadi harus kita makan barang yang halal selama berinteraksi dengan anak-anak. Nah, ini karena usia di bawah 5 tahun, kalau bahasa kerennya itu ada golden age, jadi apa, usia emas ya. Di bawah 5 tahun itu mudah sekali menghafal. Makanya ini saya kalau sore kan ngajar TPQ ibu-ibu, kiroati. Jadi saya tuh dinas pulang jam 2, setengah 3 nyampe rumah tidur, di jam setengah 4 ngajar. Kebetulan dapat syahadah kiroati, jadi saya ngajar metode kiroati di sana. Itu masuk usia 2 tahun 9 bulan, 11 bulan, 2 tahun 11 bulan diterima. Jadi anak-anak itu sampai khotaman kiroati TPQ di bawah 5 tahun sudah mulai banyak ini, karena mereka cepat sekali, ya. Nah, di saat itulah kita sebagai ibu yang berinteraksi lebih banyak daripada seorang bapak harus benar-benar hati-hati dalam mengucap, bersikap dan lain-lain. Ada adzan ya berdoa, sesudah adzan menjawab adzan, sebelum makan berdoa, gitu ibu-ibu ya. Semua hafal doa, masuk kamar mandi gitu ya, sambil ngajari putra putrinya. Kenapa? Karena dalam sebuah syair Arab ya, namanya Hafidz Ibrahim, itu dijelaskan madrasatul ula ida a'datta sya'ban thayyiban al-aqrab. Jadi ibu adalah madrasah pertama jika mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Ini sebuah makalah dari Hafidz Ibrahim yang mungkin kita sering dengar bahwa ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama. Itu jelas itu. Semua bisa merasakan ya ibu-ibu ya. Kalau saya tinggal bayi setelah ini ya, setelah masa cuti bersama emaknya itu sudah tak bilang ya, awas loh mak, gitu saya. Jangan dekat sementara, jangan dekat sama ini. Ada tetangga yang suka kalau itu bahasanya ini apa namanya, latah itu ya. Apa itu bahasanya? Masya Allah, bahasanya gitu-gitu. Itu sempat anak saya karena sering bermain, sini naik gitu ya, sempat gitu. Cuman bagaimana kita sebagai seorang tua langsung ngubahnya dengan astagfirullahaladzim, barangnya jatuh astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita sebagai seorang ibu, apa yang kita lakukan akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Bukan hanya ibu, juga orang tua, juga bapak ya. Cuman karena kita interaksi pertama dengan seorang ibu. Dan kalau misalnya ayahnya kerja pagi sampai sore, ketemunya sama ibu. Seperti itu. Ibu jika menjadi teladan yang baik, maka generasi yang dihasilkannya juga baik. Saya kalau murid saya, karena SMP ya, kalau misuh gitu ya, saya bilangnya gini, aku dengar seperti itu di rumah, ayahmu sering dengar. Iya bu, ya ini kan. Jadi ayahnya sering misuh, akhirnya dia sudah terbiasa manggil temannya dengan ini, ya Allah gitu ya. Jadi memang rumah, keluarga itu memang pendidikan pertama juga di keluarga. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan pendidikan sekolah dengan yang di rumah. Oke lah begini ibu-ibu,
Ibu-ibu anaknya kalau di SD ada pelajaran PAI, kalau SD yang full day ada fikih gitu ya, ada fikih, ada Al-Quran hadis, pelajaran tentang sholat berjamaah, fadilahnya 27 derajat. Maka di rumah harus diterapkanlah sholat berjamaah, karena mereka di sekolah itu dapat ilmunya, praktiknya di rumah, seperti itu. Sholat berjamaah, habis maghrib ngaji. Ada teman ya bilang, Mbak Evi, saya tuh kalau dipanggil Afifah atau panggil Haji, aku senang ada protes, mama ini nyuruh saya ngaji habis maghrib ya, aku nggak sendiri WA-an katanya gitu. Lah aku lo dodolan lagi enggak, itu kebetulan dia beli ke orang lain, dia jualannya online, ada outlet ya, butik gitu di rumahnya sambil jualan online. Kan kalau online pakai TikTok apa namanya itu, shop gitu ya, kan harus terus ya ibu-ibu ya, nanti keduluan yang lain katanya gitu. Habis maghrib dia nyuruh anaknya ngaji, tapi dia sendiri tidak ngaji, terus WA-an gitu ya ibu-ibu. Nah dia bilang ke saya, gini aja sudah diintan gitu kan, sampean mari maghrib offset wes gitu, temani anaknya ngaji dulu, nanti habis isya mulai lagi lah gitu kan, karena salah satu waktu yang mustajabah antara maghrib dan isya. Makanya kalau orang dulu itu, saya mertua saya ibu ya, duduk itu gak berubah habis sholat maghrib ya, bisa ngaji terus baca rotibul hatta, habis ngaji yasin rotibul hatta, kadang masih ngejar Quran sampai isya. Bahkan kalau puasa ya ibu-ibu ya, itu nanti habis isya berbukanya, bahkan seperti itu. Maksudnya ya sudah sih berbuka, karena orang dulu dia merokok ya, ngopi, ada camilan takjil gitu ya, baru nanti sampai segitunya untuk mengistiqomahkan maghrib dengan isya. Lah ibu dodolan online, nah ini serba repot saya. Terus apa Mbak Evi, kan aku kan butuh dodolan iki gitu ya, lek gak ngono nanti kok tuku ning wong liya gitu kan. Kita harus bisa menyikapi itu ibu-ibu. Kita percaya bahwa rezeki nanti gini-gini. Kalau sudah rezekinya gak akan kemana, mungkin seperti itu ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, seorang wanita ini adalah pencetak generasi bangsa. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Dailami, al-mar'atu imadul bilad, idza sholahat sholahal balad, fa idza fasadat fasadal balad. Jadi wanita adalah tiang negara, jika baik baiklah negara, dan jika rusak maka rusaklah sebuah negara. Wah, hebatnya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ini saya yakin di sini semuanya baik semuanya ini. Sudah hadir pengajian, tiap langkahnya dicatat sebagai amal ibadah ada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang saya hormati, dari sini kita tahu bahwa kita sering dengar Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat bahwa jika wanitanya baik dalam sebuah negara, maka baiklah negara itu. Karena wanita-wanita itulah yang akan mencetak generasi bangsa. Jadi agar anaknya solihah, ibu ayahnya, orang tuanya solihah dulu ya. Ada sebuah kejadian waktu itu, saya tanya ke anak saya, ke murid saya, siapa yang sholatnya tidak pernah bolong? Sulit ini, paling cuma satu anak. Saya bu, tapi kadang bolong bu. Apa? Isyaknya katanya gitu. Ada yang subuhnya. Terus saya tanya, orang kamu bangun kan? Iya, tapi kadang juga bangunnya juga terlambat juga lah, seperti itu. Jadi bagaimana anak kita dimulai dari diri kita sebagai orang tua, utamanya ibu. Kalau dari dia, AA Gim menyampaikan itu ada 3D, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dan dimulai dari
saat ini. Nah, mendidik anak dimulai dari orang tuanya dulu. Walaupun sesuatu yang kecil, sholat jamaah, baca Al-Quran, seperti itu. Membiasakan kalau misalnya terjadi perdebatan, sama mama bertengkar, bukan ini berdebat ini. Memberi contoh yang baik. Ya, tutup pintunya. Kalau perdebatan agak sengit itu tutup pintunya. Biar anaknya gak tahu. Jadi sesuatu yang baik yang terjadi di dalam rumah tangga. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, seorang sahabat pernah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kepingin ikut perang gitu ya. Katanya kalau perang itu nanti meninggalnya mati syahid terus masuk surga. Terus Rasulullah menyampaikan, kamu ada ibu gitu ya. Ada. Sudah. Perawatlah ibumu, hormati ibumu, berbuat baik pada ibumu, surga tempatnya. Ini selaras dengan dari Anas bin Malik. Rasulullah pernah bersabda bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, dari kisah sahabat yang tadi ingin masuk surga dengan jalan mati syahid, ternyata sepulang sudah ada ibumu. Kamu nanti dapat surga, gitu kan. Bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya adalah bagaimana kita menghormati orang tua, berbuat baik pada orang tua. Memang semakin sepuh kadang kan ya semakin rewel katanya gitu ya. Bagaimana kita? Kalau ibu saya ngomong, nggih, nanti beri pengertian pelan-pelan, ngeten mi, gitu ya. Ngono ya, Bu ya. Nggih. Karena sudah sensitif ya seorang ibu itu juga. Apalagi sudah menikah. Oh, aku sama begitu kan. Dan seorang anak jika mampu melaksanakan itu, ibu-ibu sekalian, itu jadi surgalah tempatnya. Dari Al-Hakim dalam kitabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabiullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata dari orang beriman. Nah, ini sudah terkenal ini. Ibu sekalian sudah paham ya tempat-tempat mustajabah yang waktu berdoa gitu? Kira-kira apa saja coba? Hah? Waktu. Sepertiga malam, apalagi adzan dan iqamah sebelum berbuka puasa, apalagi setelah adzan ibu-ibu ya, setelah adzan sebelum berbuka. Soalnya orang yang berbuka biasanya kan cepet-cepet buru lapar ya, ternyata masih ingat Allah untuk berdoa. Ada kisah, ini dulu saya waktu aliyah ya, muda di Irsyadul Mutadin itu menyampaikan gini, Iyus ibu cek nakale Mbak Viva gitu ya, anaknya tuh akal sekali memang. Sulit itu ya, dia bangunkan sholat subuh sulit, suruh ngaji sulit dan seterusnya. Senjatanya apa? Baca surat Al-Fatihah sehabis sholat, ibu-ibu. Ibu setiap sholat kira Fatihah untuk anak-anaknya. Dan itu sangat mustajabah sekali. Doa seorang ibu juga mustajabah, ibu-ibu ya. Nah, setelah itu ketemu saya lagi. Saya sudah lulus waktu itu. Alhamdulillah Mbak Afifah, gelem sekolah neng MTS. Jaluke awalnya nang begitu tuh ya. Akhirnya terus cerita, subuhnya sudah bisa. Jadi fadilah surat Al-Fatihah. Tapi Fatihahnya jangan diborong ibu-ibu. Kalau bisa satu-satu sebut gitu. Kalau dari Gusmus kalau nggak salah ya, itu waktu Al-Fatihah, kalau waktu
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kerontak hatinya. Kenapa? Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Karena manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah pada aku, kan gitu ya Ibu ya. Setelah menyembah itu tadi, waktu menyembah, waktu beribadah kepada Allah, setelah sholat waktu mustajabah, berdoa. Di dalam surat Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terletak bukan hanya itu ibu-ibu, seluruh hajat kita bisa, bukan hanya untuk anak kita, seluruh hajat kita bisa. Saya sudah membuktikan itu ya ibu ya. Jadi pada waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti sebentar. Terentaknya apa? Lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang pernah membuktikan kedahsyatan surat Al-Fatihah? Ya. Yang sulit menghafal, yang sulit menangkap pelajaran. Anaknya di sekolah kok angel, anakku ngajar matematika, diajar matematika. Insya Allah lebih mudah dengan kita terus mendoakan dengan surat Al-Fatihah setiap anak untuk anak kita. Hadis selanjutnya adalah dari sahabat Abdullah bin Umar. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain, wasuhtullah fi suhtul walidain. Ini semuanya sudah pernah dengar. Saya refleksi aja kejadian-kejadian dalam hidup dan dari beberapa testimoni gitu ibu ya. Jadi ridho Allah berada pada ridho orang tua, sedangkan murka Allah juga berada pada murka orang tua. Jadi kalau orang dulu kan, anak pinter ya pinter gitu ya. Kalau Buddha masih kecil, nggak ada dibilangi, irungnya pesek, iki pesek loh, irungnya mancung, cantik gitu kalau Buddha. Jadi doa. Ada sebuah kisah ibu. Ini waktunya berapa menit Bu? Masih lama. Ada sebuah kisah ibu. Waktu itu saya punya teman. Nah ini kisah antik sekali. Teman saya itu lulus SMA, Nusalia, maunya ngambil jurusan di UGM teknik elektro, teknik ini. Ibunya bilang, ojo itu, nah kamu kuliah sampai mondok gitu ya. Anaknya hitam laki-laki ibu. Ya teman suami saya juga. Terus setelah itu, Mae pingin aku ning di to Mae gitu ya. Orang Banyuwangi. Ning akper wis akper Darul Ulum Jombang. Suruh jadi perawat, anaknya hitam suruh jadi perawat. Walah cerita ke saya, Fif mau iki piye toh katanya. Oh saya hitam kayak gini, suruh pakai baju putih-putih katanya gitu. Hitam memang. Setelah itu dia gak keterima ya. Pada tahun pertama ikut apa namanya ibu-ibu? Bimbingan ya. Gak keterima lagi. Kalau dulu UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, tidak keterima. Saya bicara tentang ridho orang tua ya ini ya. Selanjutnya kelihatan temannya itu tahun kedua dia gagal. Kelihatan seorang teman yang kerja jadi TKW, tapi lulusan MTS temannya itu, nggak sampai SMA waktu itu, sudah sukses bisa beli rumah. Waktu zaman itu Katana, mobil Katana itu sudah punya Katana, bisa orang tuanya bisa beli sawah dan lain-lain. Dia kok pingin, nggak boleh sama ojo tole, nggak usah Mak iki kuat biayai kamu kuliah gitu ya sama Pak Gus meskipun jadi petani, bapaknya jualan telur gitu ya waktu itu. Tetap dia. Akhirnya di Jakarta, ibu-ibu sudah habis banyak waktu itu ya di Jakarta. Itu nggak dikirim-kirim ke mau kerja di Taiwan atau gimana? Apa di Jepang waktu itu ya dia? Nggak dikirim-kirim. Dia tidak berpikir tentang ridho ibunya. Pokoknya kita berangkat bersalim gitu ya, ibunya nangis gitu aja. Kali yang pertama pernah, kamu harus mau doa ya bis, gitu katanya. Di sini dekat sama ini, gitu ibunya gitu. Selanjutnya
Sampai terakhir dia mau ke Jepang dan seterusnya, pokoknya gagal. Tahun ketiga gagal, terus pulang sambil nangis. Ini saya cerita, ingat teman saya ini sama ibunya cerita ke saya. Rambutnya sudah gondrong ya, maksudnya rambutnya ini, terus ke ibunya, wes aku manut mae. Ya. Setelah itu didaftarkanlah di Akbar Darul Ulum. Di sana dia nilai baik, dapat beasiswa, dikirim ke Jakarta, ibu, untuk ikut S1, kan tidak 3 ya, S1 di sana, terus ikut NES internasional di Australia. Iya, bukan TKW, bukan TKW jadinya, tenaga profesional, gajinya besar, bisa bangun rumah ibunya, belikan sawah, terus bisa itu ya, itu ridho seorang ibu, seorang tua. Bisa membantu teman-teman waktu itu kan masih setelah lulus kuliah kan kadang kita cari pekerjaan sulit ya ibu-ibu ya, dia bisa bantu. Bahkan saya dibantu loh waktu itu. Saya bilang gini, apa namanya, DP sepeda motor gak punya, dikirimi 5 juta untuk DP. Nanti kalau sudah ada tak cicil uangnya gitu kan. Kalau saya bisa bantu teman-teman yang ini karena kesuksesannya itu hitam orangnya, jadi kalau pakai baju perawat putih memang lucu, hitam banget. Tapi dengan ridho orang tua akhirnya dia sukses bisa menghajikan ibu bapaknya. Kita mungkin ada beberapa kisah-kisah yang lain mungkin di sekitar kita ibu-ibu ya, karena gak nurut orang tua akhirnya begini, yang nurut akhirnya cuman gini. Bapak ibu saya kebiasaan di MGMP, ibu-ibu saya kebetulan ketua MGMP. Kita gak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, karena anak itu punya potensi yang berbeda. Bagaimana kita seorang ibu dan seorang ayah mengarahkan potensi itu, mengembangkan potensi itu untuk sukses dengan jurusan-jurusan yang diminati. Ini sudah terbukti. Kalau disuruh dipaksa, nah ini pada akhirnya tidak berhasil. Kadang kuliahnya waktunya 4 tahun jadi 7 tahun. Karena tidak bersemangat terus segera menyelesaikan. Ibu-ibu suka bersolawat? Suka bersolawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad.
minum tadi. Kalau saya ngomong terus. Ibu sekalian, bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan, kita sebagai ibu tiga tingkat mulia dari yang pada ayah, doa mustajabah. Bahkan seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita, dan seorang wanita adalah tiang dari sebuah negara. Surga berada di bawah telapak kaki ibu, dan doa ibu mustajabah bagi anak-anak kita. Marilah kita doakan anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa memanfaatkan ilmunya, bisa untuk bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain. Selamat, bahagia, dan sukses dunia dan akhirat. Sukses di dunia ya, ingin apa-apa ada dia suksesnya. Manut gitu ya. Untuk ini manut, dan seperti yang kita harapkan. Sukses, bahagia, selamat dunia akhirat. Itu yang kita harapkan semuanya. Mungkin waktunya sudah selesai. Ibu-ibu kita saya di perumahan ya. Di perumahan ada majelis sholawat. Kebetulan saya wakil ketuanya. Beliau yang mendirikan Ibu Hajah Ismiatin Ngadeni. Satu perumahan itu 1 bulan sekali pakai hadrah. Sangat bersemangat ibu-ibu itu latihannya. Ya ada ya. Dan kalau sudah ini ibu-ibu ya, kalau sudah hafal, maksudnya sudah bisa nabuh lagu apa saja bisa. Kebetulan saya jadi vokalis, sebetulnya vokalis yang bareng-bareng, bukan yang solo. Kalau misalnya dari suatu daerah, suatu tempat ya, atau dalam sebuah keluarga, sebuah majelis ada bacaan sholawat Nabi, insya Allah barokah. Makanya dulu saya waktu masih aktif di organisasi ibu-ibu ya, itu dipeseni sama abah saya, mari pembacaan suci Al-Quran anak sholawat, tinggal anak disuruh gitu, padahal gak umum ya, kan jarang, kecuali acara maulid Nabi, oke lah ya, Isra Mi'raj. Masa acara kegiatan seminar, workshop itu sama abah saya suruh ada bacaan suci Al-Quran, suruh baca sholawat. Karena ibu-ibu, dengan kita membaca sholawat Nabi, Nabi Muhammad mendoakan kita, intinya seperti itu. Dan salah satu cara kita berdoa, kita setelah berdoa pasti Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Setelah memuji Allah dengan bacaan hamdalah itu, kita baca sholawat, kan gitu ya. Dengan harapan doa kita mudah diterima karena dibantu oleh Rasulullah. Diakhiri dengan sholawat lagi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup lagi dengan memuji Allah. Karena kalau kita mau minta sesuatu, kita memang harus dengan baca sholawat dan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji afatayadi radar alami ya uhailal wal karami ya uhailal